Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari Singaparna menuju kota Tasikmalaya akan saya isi dengan kuliah ringkas yang berjudul Spirit Membumikan Pesan-pesan Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama ketika beliau bertahanus di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Menurut para ahli, tanggal 17 Ramadan ini dikenal dengan istilah Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi sebuah pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW mulai diangkat sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya. Semacam pentahbisan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka tidak berlebihan, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dengan yang salah atau hak, antara hak dan batil. Dari Al-Quran surah Al-Baqarah 185 ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa minimal ada dua fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di awal surat Al-Baqarah bukan hanya sebagai hudan linnas, tetapi Al-Quran juga sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk, tentu Al-Quran menunjukkan kepada manusia kepada jalan kebenaran. Ibarat kita menuju suatu arah, ada petunjuk ke kanan, lurus, ke kiri, dilarang, diperbolehkan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita mana perbuatan-perbuatan yang dianggap boleh, mana perbuatan-perbuatan yang dianggap haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang harus dilakukan secara lurus, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu artinya memberikan petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran betul-betul menjadi semacam guidance atau menjadi guide kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya tidak berlebihan, Al-Quran disebut juga dengan the way of life, yaitu jalan hidup atau pedoman hidup. Al-Quran merupakan pijakan ketika kita akan melangkah. Al-Quran merupakan aturan main, mengandung aturan-aturan main dalam kehidupan, dalam seluruh sendi kehidupan. Sekali lagi, Al-Quran sebagai petunjuk manusia untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang hoax, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Masih berkaitan dengan petunjuk juga sebetulnya. Betapa dalam Al-Quran
banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan perintah. Itu sebetulnya sebagai pembeda mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Contoh sebagai larangan ditandai dengan kata la, wala taqrabuz zina, wala taqrabus salat wa antum sukara, wala taj'a yadaka maglulatan ila unukika, wala tabsutha kullal basi fataq'uda maluman mahsura, wala taqtulu anfusakum khasyata imlak, dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh ayat yang kita dilarang untuk melakukan itu. Ada juga yang berkaitan dengan perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in wa atiullaha war rasul, atau wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah yang lain, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul mampu membedakan manusia, atau mampu membawa manusia untuk melakukan sebuah perbuatan mana yang hak dan mana yang batil. Ini masih berkaitan juga dengan berfungsi sebagai petunjuk. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda, maka pantas umat Islam harus dekat dengan Al-Quran. Umat Islam tidak boleh jauh dari Al-Quran. Umat Islam harus mampu membumikan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Maka minimal ada 4 cara bagaimana kita membumikan, ataupun bagaimana kita mempunyai spirit atau semangat untuk membumikan pesan-pesan Al-Quran. Cara yang pertama adalah dengan at-tilawah, membaca, sebagaimana dalam wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Iqra, membaca, bacalah. Dalam hadis juga iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Tilawah itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban kita dalam membumikan pesan-pesan Al-Quran, tafahum, artinya kita memahami makna dan kandungannya. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam harus betul-betul mampu memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, at-tafahum. Kemudian yang ketiga adalah at-tadabbur. Mentadabburi ada artinya mendalami Al-Quran. Bukan hanya memahami dan mengkaji, tapi mendalami sampai menghayati isi kandungan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran surat Syad ayat 29. Kitabun anzanahu ilaika mubarakul yadzabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kitab itu merupakan keberkahan, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, ayat-ayat yang ada dalam kitab Al-Quran, dan supaya mereka berfikir, atau supaya mereka mendapat peringatan, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal, supaya ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini jelas bahwa kita ditugaskan, atau manusia ditugaskan untuk mentadabburi, liyadzabbaru ayatihi, untuk mentadabburi
ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, membumikan pesan-pesan Al-Quran adalah dengan at-takhalluq. At-takhalluq artinya berakhlak dengan Al-Quran. Ini sesuai dengan sebuah jawaban Siti Aisyah ketika para sahabat bertanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Artinya perilaku, budi pekerti, adat ataupun setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan Al-Quran. Apa yang dilakukan Rasul itu sejalan dengan isi kandungan Al-Quran. Pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan secara sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekilas atau ringkas tentang spirit membumikan pesan-pesan Al-Quran. Kesimpulannya, minimal ada 4 cara membumikan pesan-pesan Al-Quran. Yang pertama dengan tilawah, membaca. Yang kedua dengan tafahum, memahami. Yang ketiga dengan tadabbur, mendalami. Dan yang keempat dengan at-takhalluq, artinya berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.